Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Guys, di video ini saya mau bahas pertandingan Magnus Carlsen di ajang turnamen catur terbaru. Dia lagi ngikutin Grenke Chess Festival. Nah, Grenke Chess Festival ini salah satu kategori permainannya adalah freestyle chess. Magnus yang baru menang Paris Grand Slam Tour kemarin, kalau kalian ingat, sekarang terbang ke Jerman untuk mengikuti turnamen yang dia kalau misalkan juara satu dapat 60.000 euro, guys. Di babak ketiga, Magnus berhadapan dengan Nils Grandelius. Ini pecatur nomor 1 dari Swedia, guys. Bagaimana partainya? Tonton terus sampai habis. Jangan lupa diklik tombol like-nya dulu, di-share, di-subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi kalian. Dan jangan lupa jadi member di YouTube RL Chess biar kalian dapetin konten eksklusif. Magnus Carlsen pegang bow putih. Memulai dengan langkah H4. Kemudian hitam E5. Magnus mainkan langkah dorongan H5, hitam H6. Ya, kenapa Magnus langsung menyerang? Karena ada raja di sini, guys. Kemudian putih B4. Hitam menjawab dengan langkah D6, menjaga pion. Putih A4, hitam kuda D7. Putih C4, hitam mainkan langkah F5. Kemudian putih kuda C3, hitam mainkan langkah gajah ke petak F7. Ini kuda C3 dianggap salah, kenapa? Karena menurut engine lebih bagus D4. Tapi ya kita nggak bahas itu ya, karena sebenarnya natural aja. Awal-awal kita pastikan kita nggak tahu teorinya nih. Main catur freestyle chess itu tidak ada teorinya. Jadi seorang Magnus pun bisa dianggap salah. Kuda C3, kemudian gajah F7, putih D3, hitam C6, menjaga petak D5. Kemudian putih lanjutkan dengan jalan E3, hitam menjawab dengan A5. Ya, coba menghancurkan struktur pion. Putih menolak, hitam mainkan langkah gajah B6. Putih mainkan gajah E2. Langkah yang lebih bagus adalah kuda petak E2. Tapi ini Magnus. Kemudian hitam mainkan langkah kuda ke petak E7. Putih kuda ke petak B3. Dan hitam mainkan langkah kuda C5. Harusnya benteng E8 lebih bagus. Kuda C5 dimainkan. Ya, pertukaran ini menguntungkan untuk Magnus Carlsen secara posisi. Kemudian dia pindahkan menteri ke petak D1, ke petak center dengan tujuan D4 juga ya. Hitam menjawab dengan langkah menteri A7, mencegah, taktis. Kemudian Magnus tambahkan lagi, benteng naik ke petak H4. Mundur gajah ke petak B6, langkah ke-14, putih D4. Kemudian hitam benteng D8, bersiap untuk menerima pertukaran. Dilakukan pertukaran pion di petak E5, dimakan lagi, dan kemudian menteri C2. Hitam akhirnya memilih rokade pendek. Putih lakukan manuver kuda B1, Nils menyerang dengan langkah F4, Magnus menolak pertukaran. Kemudian dimainkan langkah gajah menaruh ke petak center, petak D4. Putih kuda D2, hitam mainkan langkah C5, putih kuda F3. Nils memperkuat struktur pion dengan B6. Ya, mari kita lihat pada langkah ke-21 ini. Nils Grandelius sebenarnya memiliki posisi yang unggul ya, teman-teman, dibandingkan Magnus Carlsen. Bagaimana cara pecatur nomor 1 dunia Magnus Carlsen merubah posisinya? Dia mainkan langkah gajah C3, ancaman kuda makan E5. Kemudian hitam menjaga dengan langkah menteri C7. Magnus mainkan langkah benteng C1, kemudian hitam G5. Yap, end passen dilakukan, memberikan pion pada petak H6. Tapi Magnus gak berani, kenapa? Karena khawatir ada serangan dari jalur H. Dia lebih pilih benteng naik ke petak H5, hitam raja ke petak G7. Putih melakukan pertukaran gajah, ditukar dengan pion, dan putih mendorong pion E5, membuka nafas untuk queen, kemudian kuda ke petak E7, ancaman benteng. Magnus benteng H4, kemudian hitam kuda ke petak G6, kemudian Magnus naikkan lagi benteng H5, hitam kuda ke petak E7. Kalau misalkan Magnus balik lagi ke petak H4, ini bisa terjadi 3 kali langkah yang sama bolak-balik dan akhirnya remis. Tapi inilah Magnus ya. Dia tahu lawannya nervous kali ya. Dia pindahkan benteng ke petak H1. Dan benar aja, setelah benteng ke petak H1, lawannya kembali lagi kuda G6. Tapi ini berbeda. Karena sekarang kuda G6-nya merupakan langkah blunder. Harusnya di sini hitam menjawab dengan langkah gajah ke petak G6. Ya. Dengan kuda ke petak G6, kira-kira apa langkah terbaik putih, guys? Kok bisa beda? Ya karena kuda G6-nya nggak ngancem benteng, tapi ngancem pion aja. Magnus di sini
Menemukan langkah terbaik yaitu menteri ke petak F5 dengan ancaman menteri ke petak F6 dan bisa berpindah kepada jalur H untuk melakukan tambahan ancaman pada petak H6. Niels bingung ya apabila gajah ke petak E8, menteri mengancam jalur H. Dia lebih memilih langkah discover take, gajah makan pion C4. Apakah Magnus sudah melihat ini? Yap. Kira-kira apa jawaban dari ancaman ini, guys? Yes, menteri ke petak H5. Sacrifice bishop dimakan oleh hitam. Kemudian putih menteri H6. Hitam apabila raja ke petak F7, maka queen akan jatuh. Dia mainkan raja ke petak G8. Putih makan G6. Hitam menutup dengan menteri G7. Pressure time. Waktu yang kritis juga jadi masalah buat Niels Grandelius. Teman-teman, kira-kira apa jawaban terbaik putih untuk melanjutkan serangan? Kenapa ini masih unggul? Yap, Magnus tidak boleh menukar queen-nya. Dia mainkan menteri ke petak E6. Kemudian hitam menjawab dengan langkah benteng ke petak F7. Apabila menteri ke petak F7, maka jawabannya tetap ya akan dilakukan menteri ke petak G4 balik lagi atau mengambil pion di petak B6. Hitam benteng F7. Putih kemudian menemukan langkah brilian. Ini hitam kenapa nggak mau tutup pakai queen? Karena mengancam gajah pukul kuda. Temukan langkah brilian putih, guys. Putih menemukan langkah brilian, benteng ke petak H6. Boom. Sacrifice kuda di petak F3. Kalau dimakan, royal fork. Maka hitam menjawab dengan langkah gajah D3. Kemudian Magnus mengambil pion di petak B6 mengancam benteng. Benteng pindah ke petak F8. Magnus mengambil pion C5 dengan benteng. Hitam mainkan gajah 4, ancaman pada kuda, sekaligus mengancam pin dari menteri petak G7. Magnus kemudian menemukan langkah brilian kedua lagi, guys. Bisa tebak apa langkahnya? Magnus menemukan langkah Sacrifice Rook dengan benteng ke petak C6. Hitam mainkan langkah benteng ke petak B7. Kenapa nggak dimakan langsung? Kalau dimakan, jebakan dari Magnus adalah benteng G6 tidak bisa dicegah. Hitam mainkan benteng ke petak B7. Putih mengambil pion di petak D4. Hitam mengambil benteng dengan bishop. Kemudian skak dulu dilakukan. Hitam menteri ke petak F7. Putih mendorong pion E6. Hitam menteri ke petak G7. Kenapa hitam tidak menteri ke petak E7? Karena ada jawaban pion makan C6. Apabila benteng B1, raja naik ke petak H2. Putih memiliki 2 pion promosi. Let's say benteng ke petak C8 dimainkan, maka benteng G6. Apabila raja geser ke petak F8, maka menteri ke petak F4. Ya, semakin bahaya. Apabila raja ke petak H7, ada juga menteri D3. Nih, ancaman discover take. Sulit ya, guys. Maka hitam memilih menteri G7. Magnus mendorong pion, discover check. Benteng ke petak F7. Putih mengambil gajah di petak C6. Ancaman pion promosi. Hitam melakukan skak, menteri A1, putih raja A2. Benteng mengambil pion di petak E7. Putih menteri C8, benteng ke petak F8. Menteri ke petak G4 skak, benteng menutup. Menteri ke petak E6, benteng menutup. Putih kuda ke petak E5, hitam F3. Coba temukan langkah pamungkas yang membuat Magnus memenangkan game ini. Ya, Magnus menemukan langkah indah kuda ke petak E6, ancaman benteng H8 atau menteri ke petak E8. Niels Grandelius menyerah. Saya nggak ada obat ya, karena kalau misalkan dimainkan benteng ke petak H7, menteri E8. Raja G7, makan benteng, makan lagi, kena benteng. Akurasi dari Magnus 90,8%, hitam 83%. Magnus sekarang memimpin jalannya pertandingan bersama dengan Grandmaster lainnya. Ya, kalau kita lihat di sini ada Etienne Bacrot, Yu Yangyi, Rauf Mamedov, Magnus Carlsen, Rapot Richard, Jan Smith, kemudian juga ada Juraj Druska. Di manakah? Ya banyak ya. Masih ada 3 poin. Oh, berarti Hans Niemann tidak memiliki 3 poin ya. Kemanakah Hans Niemann? Coba kita cari, berarti dia remis nih. Ya, Hans Niemann remis melawan Grandmaster dari Jerman, Rasmus Swain. Grandmaster 2600. Mampukah Magnus memenangi game berikutnya? Mohon maaf. Ya, di babak berikutnya Magnus akan berhadapan dengan siapa? Magnus akan berhadapan dengan Grandmaster Kawakan, Etienne Bacrot.
prediksi kalian guys. Jangan lupa bantu video ini berkembang dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Aku ngupload video ngelapak baru tuh, silahkan ditonton guys.